tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-theanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM tempat terbaik kamu. Oke, masih ya tentunya barengan aku Eni. Dan aku Sadi juga teman Pro 2. Dan yang spesial, setiap hari Senin kita akan bahas soal stunting teman Pro 2. Dan langsung aja ini sudah ada Duta Jinri yang pastinya membahas stunting juga. Dan bakal mengedukasi kamu teman Pro 2 tentang stunting. Oke, ini dia ada kakak nih Mbak Desa Sri Ayu Gandaki dan juga I Gusti Ayu Ngurah Melianina Rirati. Selamat pagi kakak. Selamat pagi. Seger-seger ya. Tentu. Gimana Kak Adi, tambah semangat ditemenin? Tambah dong. Tambah. Oke, nah jadi teman Pro 2 pagi hari ini kita bakal membahas cegah stunting, pertahankan kecukupan nutrisi walau masa inflasi. Betul. Bersama Duta Jinri Provinsi Bali. Ada kakak-kakak cantik yang bakal nemenin kita berdua di sini ya selama 1 jam ke depan. Jadi kalau ada pertanyaan silakan kalian bisa di WhatsApp 0811 399 1054 atau bisa di Facebook, Instagram dan juga di live chat nanti di RRI Digital ya. dan kita juga live di YouTube RRI Yes. Singaraja Official, jangan lupa ditonton. Oke, bisa komen juga langsung di sana ya. Betul sekali. Tapi ini Kak, kita kan dari kemarin sempat juga bahas tentang stunting kan ya. Stunting kemarin kita udah bahas dari segi manapun, dari sisi manapun. Nah, ini kenyataan yang sebenarnya di masyarakat nih sekarang ini nih. Inflasi. Iya. Ya kan istilahnya kita sekarang bahan tuh naik semua gitu Betul, kan. betul. Aduh, kita mikirin aja tadi tuh, kita belanja online aja tuh barang pada naik gitu ya. Iya. Yang tadinya kita cuma udah bisa beli 10 baju misalnya gitu. Sekarang bisa cuma 5 satu gitu ya, karena naik ya. Nah, apalagi bahan pokok. Betul. Apalagi bahan untuk mencegah stunting ini kan juga mahal-mahal. Iya. Terutama susu yang kayak gitu kan itu mahal banget sekarang gitu ya. Nah, gimana sih tanggapan teman-teman itu membahas tentang ya sekarang pencegahan stunting tapi posisinya barangnya mahal gitu. Iya. Mungkin Dari siapa dulu? nih? Dari aku dulu. Oh, Oke, boleh. boleh. Dari aku dulu ya teman-teman semua. Mungkin izin ngasih tahu dulu nih ya, ngasih informasi sebentar. Bahwa kalau kita ngebicarain tentang inflasi itu pasti tentang harga barang di mana-mana itu meningkat. Betul. Di mana juga biasanya Bank Sentral atau Bank BI itu sendiri itu akan menaikkan suku bunga nih. Karena banyaknya uang yang beredar di masyarakat, itu jadinya nilai mata uang kita ini nggak berharga. Jadi uang 50.000 yang dulu mungkin bisa beli susu dan lain sebagainya, sekarang cuma bisa beli popok kayak gitu kan Iya, ya. Sedangkan sekarang itu pemerintah sedang mencadangkan bagaimana caranya menurunkan prevalensi stunting gitu ya. Nah, sekarang nih menurut data 2023 di Buleleng itu ternyata udah sampai 16% nih angka prevalensi stuntingnya. Dan itu tentunya hal yang luar biasa bagus ya. Karena kan dari awal itu lumayan tinggi gitu, 23% terus turun 16% sampai dengan 11%. Sedangkan di Indonesia itu prevalensi stunting dimintanya agar di tahun 2024 ini menuju angka 14% kayak gitu. Iya. Tapi sekarang kita dicadangkan lagi nih gara-gara adanya inflasi gitu ya. Betul. Barang-barang di mana mahal terus bisa jadi MPASI-nya pun terganggu kayak gitu kan dengan harga-harga yang seperti itu. Tapi ini semua itu kalau dari kita pribadi itu bisa kita berikan jalan pintas nih. Nah, bukan semua hal-hal yang mahal itu yang perlu kita beli, enggak. Iya. Kadang-kadang orang-orang tuh masih punya statement bahwa orang-orang kaya itu bakal enggak kena stunting.
Bahkan orang-orang yang dengan ekonomi rendah nih yang bakal banyak kena stunting. Iya, belum Iya. tentu Padahal juga. salah. Ah. Padahal itu statement yang menurut kami itu belum tentu benar. Betul, betul. Karena orang-orang yang memiliki mungkin dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang mampu, mereka lebih banyak nih beli-beli makanan yang junk food gitu. Iya. Makanan-makanan yang langsung aja nih. Iya. Biar nggak ribet. Padahal kalau di desa sendiri itu kan masih banyak tuh kayak sayur-sayuran dan lain sebagainya. Betul. Padahal itu nih yang perlu kita butuhkan kayak gitu. Nah jadi banyak banget ya nggak usah kita gengsi gitu. Iya. Sebenarnya yang mahal itu bukan gaya hidupnya, tapi Tapi gengsi. gengsinya. Iya. Jadi jangan terlalu gengsi nih gaya hidup kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke. Misalkan salah satunya nih, kalau emang kita udah nggak bisa nih beli susu yang harga formulanya 80.000 ke atas kayak gitu ya, bisa kita maksimalkan pada awal kehamilan sampai dengan 1000 hari kehidupan itu sampai 2 tahun kita berikan ASI eksklusif. Oke. Itu benar-benar penting banget nih ASI eksklusifnya. Nggak usah deh dikasih susu formula gitu, nggak apa-apa. Terus kalau MPASI-nya juga nggak ada yang misalkan kayak harus beli sun atau lain sebagainya itu nggak apa-apa, kita masih bisa alihkan bikin. dengan yang lain-lain kayak gitu. Banyak banget kok resep-resep MPASI yang Betul. udah bertebaran kayak gitu. Iya. Iya benar. Jadinya kan kita ngelihatnya itu kan ya udah inflasi gitu. Uh-uh. Kayaknya yang punya yang kaya doang kayaknya yang bisa beli susu kayak gitu ya. Belum tentu guys. Ya istilahnya tergantung lagi makanannya gitu ya. Kalau misalnya kaya raya tapi makanannya junk food sama aja gitu ya. Tapi kalau di desa makannya alami-alami, wah cegah stuntingnya lebih cepat gitu ya. Bener Nah banget. tapi kan ini kan kalau kita flashback lagi ya, kita ngomongin kan dari kemarin memang berawal dari kita nih anak muda gitu kan untuk mencegah stunting. Nah posisinya kita semakin banyak karena anak muda, anak kos terutama, anak mahasiswa atau mungkin juga yang merantau gitu kan lebih banyak mereka itu nyari yang instan. Iya benar. Kopi lagi in. Dimsum lagi in. Bener. Mimian lagi in. Betul. Apalagi cemilan dan sebagainya lagi in. Korea-koreaan lah pokoknya. Iya, Lagi in. bener. Itu kan semuanya apa ya, stunting itu jadi yuk sini yuk makan yuk biar stunting gitu. Kayak gitu Malah kan. mengundang ya. Malah menggunakan stunting jadinya kalau gara itu kan. Sedangkan itu harganya cukup Iya lumayan juga. lumayan harganya. Tapi dibandingin dengan makanan yang sehat itu jauh lebih murah. Betul. Nah, ini gimana nih? Oke. Ya. Menanggapinya gimana? Iya. Oke, sebagai seorang anak kos, apalagi kita juga kayak di Iya, sini aku kita anak berdua kos. anak kos juga. Anak kos juga. Memang tidak bisa ditutup dipungkiri ya kita untuk membeli makanan-makanan seperti itu. Tetapi dengan kita memposisikan diri sebagai remaja yang aware atau peduli akan hal-hal seperti itu, kayak mungkin kita bisa menginisiasi atau mensiasati, misalnya kita membeli bahan pokok nih, misalnya kita pulang kampung nih. Nah di kampung tuh kan pasti banyak tuh ada yang lebih murah atau makanan-makanan bahan-bahan pangan yang bisa dibeli lebih murah dibanding di sini lah, di tempat kos misalnya gitu, di daerah Singaraja. Nah di sana mungkin kita bisa beli nih, bawa dari rumah atau nanti di kos kita bisa olah itu, masak itu. Jadi dengan kita masak pribadi itu bisa lah kita memperoleh makanan yang lebih sehat lagi, sesuai dengan apa yang memang kita butuhkan seperti itu. Tidak hanya asal-asalan misalnya mie instan itu tiap hari gitu. Iya. Nah mungkin boleh ya sekali-sekali 2 kali gitu kalau cepet-cepetan gitu. Iya. Tapi lebih baiknya kita sebagai anak kos mungkin bisa lebih masak gitu secara pribadi di rumah sebelum di kos maksudnya. kos, iya. Terus selain itu jika pun mau membeli pun kita lihat-lihat dulu lah. Kira-kira apa nih yang mau dibeli gitu, biar nggak asal-asalan mau pengen ini oke dibeli, padahal kan perlu dipikirin dulu, ini sehat nggak ya kalau terus-terusan beli Dampaknya ini gitu. ya Ah. gitu. Kalau mikirin enaknya dong udah pasti semua enak ya, tapi ini sehat nih apa enggak ya gitu. Itu mungkin kalau sebagai anak kos juga lebih banyak jangan lupa sayur-sayurnya, buah-buahnya, seperti itu sih, biar mencukupi proporsi isi piringku ya. Kalau benar. nyenggol-nyenggol makan itu pasti ke isi piringku nih, biar proporsinya pas antara buah, sayurnya seberapa, makanan pokoknya, apalagi lauk pauknya, seperti itu sih. Makanya itu diingetin lagi tuh ya. Iya. Istilahnya kamu anak kos itu bukan jadi alasan kalau kamu itu ya udahlah makannya dimsum aja atau mie aja gitu ya. Enggak jadinya ya. Walaupun itu juga mahal tapi semakin kesini juga ternyata itu yang semakin murah gitu ya. Iya benar. Apalagi kesukaan anak muda dan ya secara marketing pasti mereka nyari yang itu gitu kan. Iya. Misalnya karena anak muda juga. Iya. Nah, istilahnya kan makanan itu kan memang mengundang banget yang namanya stunting gitu kan. Nah, apalagi ya kalau misalnya kita lihat faktanya aja dah, kita punya teman-teman ngekos juga gitu kan. Kompor tuh nggak ada di kos nih. Iya. Iya kan? Iya, benar, Kulkas benar. juga nggak ada. Mm-mm. Gimana mau nyimpen buah? Mm-mm. Kalau bawa dari kampung, ya paling nggak beras gitu Iya. kan. Nah, ini jadi kesadaran juga buat teman produser semua yang ngekos atau mungkin juga anak muda yang merantau itu
ya harus sadar gitu ya kalau misalnya kita butuh yang kayak gitu. Lebih baik daripada sisihin untuk beli dimsum gitu ya, lebih baik beli pisang atau buah yang lainnya. Mungkin dialihkan sedikit Iya, gitu. betul. Itu kembali ke diri masing-masing aja Iya, sebenarnya ya, kesadarannya. kesadaran aja karena tadi juga sudah dibilang. Jadi kalau udah tahu makanannya nggak sehat ya udah nggak usah dimakan, nggak usah dibeli. Atau Betul. memang kalau memang seperti tadi dibilang kalau memang lagi pingin banget Ya, sekali dua kali sekali nggak dua kali, masalah iya. kan gitu. Sebenarnya itu sih kembali ke kesadaran kita aja. Jadi kalau memang ada bahan makanan yang lebih bagus, kenapa kita beli yang jelek kan Betul. gitu. Nah, jadi memang sih ya ini kalau kita membahas tentang stunting, inflasi, pemerintah juga lagi gencar-gencarnya menekankan ya. Jadi gimana caranya sih agar stunting itu dicegah dan juga inflasi itu tidak terus-menerus menjadi momok yang menakutkan di masyarakat Betul. kan gitu. Nah, mungkin dari kalian nih mungkin punya nggak sih langkah-langkah tepat apa sih yang perlu diambil jadi agar bisa mencegah stunting dan juga bisa memerangi yang namanya inflasi. Oke, mungkin dari aku sekarang ya Kak ya. Boleh Ayu. Oke. Kalau kita bilang gimana cara kita memerangi inflasi dan juga stunting itu, ini sebenarnya sangat berkaitan juga ya. Iya. Karena kalau kita katakan kemarin itu kan kita sempat ada perbincangan juga sedikit sama Aji Arya Widakarna, di mana beliau sendiri mengatakan bahwa memang nantinya ketika kita emang dari sekarang nih udah nggak nabung, kita bakalan kelabakan nih. Karena memang dikatakan ya 1 sampai 2 tahun ke depan itu mungkin akan terjadi inflasi yang lumayan tinggi kayak gitu dikatakan ya. Iya. Karena ada beberapa faktor yang memicu hal tersebut. Iya. Nah, mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan dari sekarang nih ya. Sebagai seorang remaja, kalaupun nggak remaja aja nih, kita bisa lakukan invest kok dari sekarang. Invest berupa tabungan. Apalagi sekarang itu remaja mungkin udah tahu banyak teknologi ya. Ada yang namanya reksadana, ada yang namanya bibit, ada yang namanya pokoknya banyak lah itu Banyak, ada iya. aplikasi untuk invest gitu. Jadi nggak ada alasan untuk kalian bilang bahwa sekarang kita nggak punya uang di era remaja ini, kita bakal foya-foya aja gitu. Enggak. Inflasi bukan sebuah hal yang besar yang perlu kita takutkan. Enggak. Tapi kalau kita bisa memberikan sebuah pencegahan tentang hal tersebut, kita udah punya nih well prepare dari sekarang gitu untuk bertarung sama mereka gitu. Bisa aja. Nah, kalaupun perihal stunting nih, kalau tadi kita katakan bilang ya kita pengennya makanan junk food mulu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya alasan klise kenapa aku bilang kayak gitu ya Kak ya. Di Singaraja pun banyak banget gitu makanan real food yang murah. Betul. Iya, ada nasi aja kan, nasi campur kayak dibeli 10.000 itu udah lebih baik dibanding dengan mie gacoan kayak gitu misalnya kan, mie instan lainnya kayak gitu. Terus dibilang harga buah mahal, enggak. Sekarang udah ada buah potong yang harganya 5.000-an kan. Iya, betul. Di kemarin 8.000. Betul. Jadi hal-hal kayak gitu tuh benar-benar bisa kita alihkan sebenarnya. Tapi tergantung aja sih. Kadang-kadang remaja emang banyakan mungkin pengennya beli es aja nih dibanding dengan air putih kayak gitu ya. Padahal yang paling sedikit aja deh sekarang nih, yang paling kecil yang perlu kita bawa kemana-mana adalah tumbler. Tumbler itu isinya air minum, kita bisa minum di mana aja tanpa beli es. Itu sebenarnya pencegahan stunting banget. Iya. Mm-mm. Cuman kembali lagi ke gaya hidup masing-masing. Bener, gaya hidup masing-masing. Oke. Tapi fakta di lapangan nih, pernah riset nih. Pernah nemuin ST harga 2.500 gak? Pernah, yang di es kayak itu kan. Iya, makanya 2.500. Sedangkan kalau kita beli air mineral nih di minimarket gitu ya, itu harganya 3.500. Lebih murah ST-nya. Iya nggak sih? Bener. Kalau anak kos pasti larinya ke ST. Iya, Udah apalagi enak. panas gitu. Iya kan. Nah, Singaraja itu panas. kesadaran aja kan sebenarnya Bener. yang menjadi faktor utama kenapa kita harus mencegah stunting itu dengan cara ya minimal kita isi piringku ini tercukupi dulu gitu ya. Betul. Minimal dengan ya nggak apa-apa deh lebih mahal sedikit ya 1.000 gitu kan dibandingkan kita beli es teh yang udah pasti istilahnya belum tahu ya apakah ini es tehnya kapan gitu kan karena ini murah atau semoga aja sih selalu sehat gitu ya. Apalagi sekarang kan yang namanya sering juga kita dengerin di TikTok atau mungkin juga di Instagram gitu ya, kita makan barengan sama es teh, makan apapun itu barengan sama es teh itu tidak bisa diambil gizinya Bener, karena ya. tubuh itu tidak menyerap gizi karena Iya. faktor si es teh ini gitu. Itu kan juga penyebab stunting juga gitu buat kita anak muda gitu kan. Kalau misalnya kita nggak aware dari sekarang kita susah juga gitu. Iya, betul. Makanya makin mahal barangnya jadi kita minutes-nya lebih gampang jadinya. Iya. Tapi kalau untuk dari Duta Gender sendiri akhirnya bagaimana menanggapi istilahnya mahalnya si bahan-bahan ini, apalagi kalau misalnya kita ngomongin yang sehat gitu Iya. ya, fresh gitu kan.
susah. Kita ngomongin yang itu pasti mahal gitu. Iya benar-benar. Oke, gimana tuh Kak? Dari Kak Ganaki dulu deh, nggak apa-apa. Oke. Jika dari tadi Kak Meli kan udah bilang tentang inflasi ini bukan suatu hal yang perlu ditakutkan sekali ya, Benar. karena ya kita masih bisa untuk mengantisipasi bagaimana nanti ke depannya seperti itu. Dan inflasi ini mungkin memang suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, setiap tahunnya pasti ada peningkatan dari entah meningkat atau menurun, kadang juga ya setiap tahunnya ada dari bahan pangan tersebut. Jadi ya tanggapannya kita sebagai seorang remaja ya bagaimana kita bisa mengelola dan tidak terlalu terbawa akan hal tersebut. Jangan sampai inflasi nggak bisa jadi hidup sehat gitu karena makanannya mahal enggak. Iya, itu bagaimana kita menaruh perspektif atau pandangan terhadap hal itu sendiri. Jika kita menganggapnya masih bisa kok dengan cara yang lain seperti yang kita sampaikan tadi. Jika ada pikiran seperti itu ya kita bisa lakukan hal itu gitu. Tapi jika memang pandangan kita seolah-olah inflasi itu merupakan suatu hal yang masalah yang sangat besar dan tidak bisa kita lakukan suatu hal yang lain untuk mengatasi stunting ini sendiri di masa inflasi ini ya susah gitu loh Kak. Ya gitu aja sih sebenarnya pandangan dari kita, bagaimana nanti harapan kita ya bisalah para remaja lebih aware dengan dirinya sendiri untuk menghadapi bagaimana untuk mencegah stunting walaupun ya dalam masa seperti inflasi seperti ini gitu. Kan tadi udah disebutin banyak tuh. Misalnya kalau emang nggak bisa yang beli yang sehat-sehat yang harganya cukup mahal, kita ada kok cara pintas lainnya. Misalnya kalau buah mahal tuh beli per kilo atau gimana, ada kok di buah potong ya bisa dipakai di hari itu gitu. Besoknya juga bisa mungkin beli itu lagi. Atau misalnya susah tuh masak di kos, nggak ada kompor atau nggak bawa bahan pangan ya, bisa beli tapi belinya milih-milih juga gitu, nggak asal-asalan. Soalnya beli nasi campur gitu, lihat-lihat juga ini lauknya kayak gimana gitu, masuk nggak gitu. Itu sih kalau kita sebagai seorang remaja apalagi ya masa-masa merantau gini di kos gitu kan banyak kan ya kayak seperti itu. Tapi juga tadi mungkin dibahas kayak tentang gimana sih kalau kita makan nih, habis makan terus kita minum es teh kayak gitu kan. Sebenarnya kalau emang kayak terlalu banyak apapun yang berlebihan itu akan beresiko ya, kecuali uang gitu ya. Tapi kalau kita dalam kategori cukup gitu, misalkan nih kita kan udah ada artinya makanannya itu yang mana lu duluan. Kayak pertama itu sayurnya dulu yang kita makan, habis itu baru protein dengan karbohidratnya, baru deh kalau makanan-makanan manis ataupun minuman-minuman manis bisa taruh di akhir tuh supaya glukosanya itu masih tetap diikat sama ada yang di tubuh kita gitu. Nah, kita juga di genre itu ada yang namanya 415 lah. Ini asupan yang perlu kita dapat setiap harinya sebenarnya. Jadi kalau dibilang glukosa, kamu nggak butuh glukosa tiap hari, enggak. Kita butuh glukosa. Kita butuh lemak juga. Kita butuh garam. Tapi ada takarannya. Jadi 4 sendok makan gula, terus 1 sendok teh garam dan 5 sendok makan lemak. Ini harus kita masukkan tiap hari ke dalam tubuh kita. Jadi dia itu memang sudah diberikan balance lah intinya ya. Jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit gitu. Kalau emang udah segitu aja takarannya ya aman. Tapi kalau udah berlebihan ya pasti akan beresiko kayak gitu. Kayaknya ada yang salah sama kita ya berdua ya. Kita kebanyakan lemaknya kayak ini. Makanya jadinya begini gitu ya. Iya, guys. berarti nanti kedepannya makanannya nggak usah ada lemak-lemaknya. Karena lemaknya udah ada. Udah overload dia. Oke. Jadi teman berdua, buat kamu yang masih bingung seperti apa untuk nanggapin ya istilahnya inflasi ya, kita nggak bisa, namanya inflasi itu pasti ada dan sampai sekarang pun ada gitu ya, namanya kenaikan, apalagi makin zaman makin canggih makin juga susah untuk mendapatkan barang pokoknya, jadinya inflasi makin besar gitu ya. Jadi pada bingung-bingung kamu bisa aja tanya sama kita di sini sama teman-teman dari Duta Genre di WhatsApp 0811399154. Oke, bisa juga di media sosial kita di akun Facebook RRI Singaraja, TikTok dan Instagram RRI_Singaraja, dan juga bisa download aplikasi RRI Digital. Jadi live chat langsung ya, tanya-tanya sama kita di sini, dan kamu juga bisa cek langsung ya. Jadi di RRI Singaraja Official kanal YouTube kita. Bisa komen langsung di sana dan bertanya langsung sama Kak Gandaki dan juga Kak Ayu ya. Untuk pemberian ya, ASI. pemberian ASI seperti itu sih Kak. Kalau untuk masalah, kalau jika susu dipermasalahkan seperti itu kan bayinya nggak minum susu gara-gara mahal susunya, nggak bisa beli susu. Wah, kan udah ada ASI. Sebenarnya itu yang lebih diutamakan dibandingkan dengan kita membeli susu formula atau susu sasetan yang di luaran sana seperti itu sih Kak. Nah, tapi karena kini menyinggung tentang susu. Tapi realitanya ya, kita nggak bisa dipungkiri juga karena banyak juga
ibu itu memang aslinya itu emang nggak selancar yang ya, kita bayangkan. benar, Betul, betul. Ya, nah, kan itu juga menjadi sebuah permasalahan. Ya. Kenapa seorang ibu itu dia beralih ke susu formula? formula. Ya. Karena untuk mencukupi gizi anaknya juga kan gitu. Nah, kalau menurut pribadi kamu sendiri nih, kalau misalkan menemu permasalahan seperti itu, langkah apa yang perlu diambil? Oke, kalau dari kami pribadi ya, Mm-mm. kalau kita membicarakan mereka itu nggak bisa beli susu karena harganya mahal. Iya betul. Kembali lagi kepada diri kita. Kenapa kita bisa menyatakan bahwa itu harganya mahal? Berarti ada ketidaksiapan finansial yang terjadi. Oh, Iya. Iya kan? Iya. Mungkin saja hal tersebut terjadi gara-gara mereka melakukan pernikahan dini, Dini. sehingga mereka itu tidak punya finansial yang baik, mereka nggak bisa bekerja dan sehingga menyatakan bahwa semuanya itu mahal. Oke. Oke, kalau hal tersebut terjadi nih, kita bisa lihat hal tersebut terjadi itu kembali lagi ya kepada kita saat ini, kesadaran kita, di mana remaja itu memang perlu banget nih. Kesadaran diri mereka itu penting untuk tidak melakukan pernikahan dini. Apalagi memang ketika mereka itu belum cukup umur finansialnya belum ada, belum lagi usianya belum cukup juga dan lain sebagainya. Itu kita kenal adanya 10 dimensi kesiapan berkeluarga. Ketika hal ini memang belum cukup 10-10-nya ini belum terpenuhi, jangan deh dulu nikah gitu. Nah, kalau kita nyatain inflasi ya, inflasi saat ini, kalaupun kita masih punya pekerjaan yang lain gitu ya, kalau emang ya kata paling paling jeleknya kita anggap mereka bekerja sebagai buruh atau lain sebagainya. Itu kalau memang udah ada niat dari ayah ibundanya, pasti mereka akan bisa membelikan hal tersebut. Apalagi mungkin dalam kondisi ibunya ini tidak bisa memberikan ASI tersebut. Tapi kalau kita bisa katakan kembali lagi nih, kalau misalkan memang dalam kondisi memiliki rumah tangga yang kurang baik dengan kondisi mungkin rendah juga perekonomiannya, mungkin bisa diperbaiki dulu bagaimana caranya mereka sebelum mereka memiliki anak gitu. Jadi perlu kita bicarakan dulu kesiapannya seperti apa. Jangan ujug-ujug punya anak banyak, rezekinya juga makin banyak nih gitu. Ya prinsip orang dulu banget gitu ya. Prinsip orang dulu banget itu menurut kami pribadi itu tidak sesuai dengan realitas saat ini ya. Karena semakin banyak anak juga semakin banyak tanggungan yang lainnya. Semakin banyak uang yang akan kita perlukan. Emang punya banyak anak gak usah sekolah nih? Enggak kan, kayak gitu. Semakin banyak juga tekanan batin. Jadi gitu. Jadi Kak Adi dipertimbangkan dulu untuk punya banyak anak. Betul. Karena banyak banget ini pertimbangannya. Iya sih. Bukan hanya semata-mata tentang inflasi dan juga stunting. Iya, tapi kan istilahnya kan kita memang sih punya punya anak itu kan semua orang pingin ya. Iya, Istilahnya. pasti. Tapi kita lihat dulu diri kita sendiri gitu loh. Kita udah mampu atau udah pantas gak sih dari segi finansial. Berarti ini ada finansial jadi satu faktor yang penting untuk kita ketahui untuk menjawab si inflasi ini. Benar. Tapi berarti kan istilahnya kita kembali lagi ke anak muda yang berusaha sekarang gitu kan untuk ya ngejar pendidikan, yang SMA ke kuliah lagi ngejar S1 juga gitu kan. Nah, dari Duta Genre sendiri kan istilahnya masih mahasiswa juga nih kan. Bagaimana mempersiapkan ini itu? Salah satunya kan itu jadinya. Iya, Finance-nya. Istilahnya dari kalian itu udah sekarang untuk mempersiapkan pendidikan. Pendidikan nanti untuk otomatis kerja gitu kan. Ini kan salah satu faktor juga buat bagaimana mencukupi si finansial ini untuk bisa jawab inflasi. Benar. Iya. Gimana caranya gitu ya? Dari Ganaki? Oke, nyambung juga ya sama yang dikatakan Kak Adi tadi, kan bagaimana kita seorang remaja udah menyiapkan diri nih untuk menghadapi nanti bagaimana ke depan untuk menyiapkan finansial dengan cara menempuh pendidikan yang baik, yang seharusnya. Nah, dengan kita menempuh pendidikan, dengan kita memiliki edukasi, pemahaman, pengetahuan terkait hal-hal ke depan, terkhususnya misalnya dalam konteks ini kita membahas stunting, berarti itu kesehatan ya nantinya ke depan. Terus bagaimana kita siap dalam nantinya berkeluarga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya lagi stunting ini kepada si anak nanti, dan bagaimana kita bisa menghadapi nanti inflasi dan masalah-masalah ekonomi lainnya, ya ini dengan cara kita memiliki edukasi yang baik, pengetahuan yang tepat akan hal-hal tersebut. Itu pengetahuan dan edukasi itu menjadi salah satu bekal bagi kita sebagai seorang remaja untuk menghadapi bagaimana kedepannya, permasalahan ke depan, kehidupan ke depan, seperti itu sih. Bener. Jadi ya kita sebagai seorang remaja ya banyak-banyak lah untuk mengeksplor berbagai hal-hal baru, pengalaman-pengalaman baru untuk menambah pengetahuan itu sendiri, untuk mendapatkan edukasi yang lebih banyak lagi terkait tidak hanya dalam hal inilah apa itu stunting, bagaimana inflasi, tapi
banyak di luar itu juga kita perlu Iya. dapatkan sebagai seorang remaja untuk bagaimana menghadapi nanti kehidupan ke depan pada saat bekerja, pada saat sudah menjadi seorang orang tua untuk anaknya, bagaimana agar terhindar dari stunting salah satunya dan terhindar dari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu sih kalau dari aku pribadi. Kalau Kak Meli gimana? Tapi kalau misalkan gini ya, kita kan remaja nih nggak menutup kemungkinan bahwa kita tuh udah bisa berwirausaha nih saat ini. Iya. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa Car Free Day itu yang ngebanyain apa namanya yang jualan itu adalah remaja-remaja. Iya. Ini juga bisa menjadi salah satu jalan pintas kita. Oke, Jadi jangan sebuah jangan terobosan. terobosan. Jangan hanya menjadi remaja yang udah nerima pasrah hidupnya, jalanin aja udah gitu. Enggak. Tapi gimana caranya kita sebagai remaja bener banget bisa nge-explore diri kita sejauh-jauhnya. Bukan hanya kayak jualan atau berwirausaha enggak, tapi kita bisa ikut organisasi-organisasi yang mampu memberikan feedback ke kita, baik itu dalam finance, mungkin salah satunya. Jadi kita bukan niat untuk mempromosikan ya, tapi rekan-rekan sekalian, kalau misalnya teman-teman sekalian ini masuk nih dalam dunia perpajanan atau lain sebagainya, itu biasanya kalau memang ada yang membutuhkan adanya narasumber dan lain sebagainya, itu mungkin akan ada feedback kepada kita nantinya. betul. Bukan hanya sebatas finance-nya aja, enggak, tapi yang kita butuhkan saat ini yang paling banyak itu adalah relasinya kan. Iya. Ketika kita udah diketahui nih sama orang banyak, relasinya udah cukup. Oh, ternyata dia tuh pinter ini nih, dia tuh pinter ini, bisa kita pakai nih. Oh, dia tuh pinter MC, ya udah kita pakai MC, uang juga kan yang kita Iya, dapatkan. betul. Nah, jadi masalah inflasi masih bisa kita atasi dengan cara hal-hal tersebut. Gimana kita menjadi remaja yang produktif, menjadi remaja yang cerdas, bukan hanya menjadi remaja yang ya udah gitu aja gitu. Iya, Stuck benar. gitu ya. Ini baru jawaban nih. Istilahnya, Oke. biar anak muda itu tahu gitu ya. Istilahnya kamu itu mempersiapkan pencegahan stunting itu ya berawal dari apa? Ya, pendidikan utama. So nggak ada kata-kata malas untuk belajar. Betul. jadinya. Nggak ada malas kuliah, nggak ada malas sekolah, itu nggak ada. Istilahnya untuk demi apa? Masa depan juga gitu ya. Benar. Mau jadi apa kalau nggak kuliah, kalau nggak sekolah kan? Iya. Jadi finansialnya bakal tertutup juga gitu guys. Nah tapi ada nggak sih yang apa ya istilahnya menjadi persoalan gitu ya? Istilahnya kan oke, kita kuliah gitu, kita sekolah gitu kan, kita back to desa misalnya gitu kan, banyak lulusan yang nggak istilahnya nggak sepadan kita, Ya. atau mungkin juga tidak seberuntung kita bisa kuliah Benar. sekolah gitu kan. Misalnya lulusan SD udah harus kerja bantu orang tua gitu kan. Benar. Nah anak muda yang seperti itu menurut kalian gimana? Ya Oke. secara finansialnya otomatis bakal kurang juga gitu kan. Di luar keberuntungan atau nasib ya. Ya, oke. Dari siapa dulu nih? Oke, kalau dari aku pribadi ya kita nggak pernah tahu ya bahwa keberuntungan kita itu seperti apa. Tapi kalau memang kita cukup prihatin juga terhadap teman-teman yang lainnya mungkin di luar sana yang masih harus berjuang mencukupi hidupnya sendiri, Iya. bahkan nggak mikirin tuh yang namanya stunting itu apa, bahkan mereka Iya, nggak bahkan tahu mereka edukasinya, nggak tahu. inflasi itu apa kayak gitu. Yang penting mereka bisa makan aja udah syukur kayak gitu. Hmm. Nah, ini sebenarnya menjadi salah satu sasaran juga bagi pemerintah, di mana kan sekarang ini kita juga melaksanakan satu kegiatan ya, namanya itu Bangga Kencana. Kita keliling nih, bukan hanya ke sekolah-sekolah aja, tapi kita juga ke desa-desa, kita ke pelosok-pelosok, kita memberikan edukasi, memberikan pengetahuan bahwa sebenarnya kita yang tidak memiliki keberuntungan sebegitu banyaknya, sebenarnya masih bisa kok ada peluang lain kayak gitu. Misalkan, nah banyak di antara mereka ini, salah satu temuan ya kemarin itu ke Jinang Dalam yang di daerah Sanaan masuk lagi ya. Nah itu kita sempat mengedukasi tuh tentang pernikahan dini, tentang HIV/AIDS. Nah ada berbagai hal yang mereka tuh ternyata sama sekali nggak tahu gitu. Bahkan di antara mereka itu ternyata banyak yang putus sekolah. Nah dan orang tuanya itu berpikiran untuk ya udah nikahin aja deh gitu. Nah ini sebenarnya mindset ya. Ketika anak-anak mereka itu mungkin tidak bisa melanjutkan perkuliahan mereka, tidak bisa untuk lanjut ke sekolah mereka yang lebih tinggi, jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kenapa enggak ya udah kita ajak mereka untuk memiliki peluang usaha, kita ajak mereka untuk mampu bekerja. Iya. Karena emang inilah pentingnya itu life skill ya dalam diri mereka. Enggak harus tentang oh mereka tuh pinter, ya minimal baca aja deh dulu. Yang penting baca dulu bisa gitu ya. Ini kembali lagi ke pola asuh jadinya, ke pola asuh yang sangat penting bagi orang tua ya. Iya. Nah ini yang menjadi salah satu dari pola asuh, mereka bisa sekolah, terus mindset mereka mungkin tertanam bahwa aku harus melaju nih ke pendidikan selanjutnya. Kalaupun aku memang berada di
hal-hal yang tidak bisa melanjutkan pendidikanku nantinya, aku masih memiliki jalan keluar lainnya. Mereka misalkan jualan, nggak harus kok langsung pernikahan dini gitu, enggak. Orang tua pun inilah yang perlu kita tanamkan juga ya kepada orang tua yang mungkin masih ada di pelosok-pelosok desa sana, yang memiliki pemikiran ya udah perempuan tuh nggak harus sekolah, perempuan tuh ya udah mereka tuh bakal jadi ibu rumah tangga kok, bakalan punya anak kok, jadi nggak usah deh di sekolah yang tinggi-tinggi, nggak bakal memberikan penghasilan kayak gitu kan. Nah ini juga perlu kita adakan edukasi, dan pemerintah sudah memberikan wadah hal tersebut, di mana nanti bukan hanya saat ini ya, mungkin dari kemarin itu dari Agustus lalu sampai dengan Oktober kemarin itu terakhir itu udah ada program Bangga Kencana. Terus setelah itu lagi nih ada nih dari sekarang sampai dengan Desember nanti itu bakal ada lagi penyampaian materi-materi ini kepada desa dan juga sekolah-sekolah yang ada di pelosok-pelosok. Jadi kalaupun teman-teman di luar sana yang mungkin tidak mendapatkan keberuntungan seperti kami di sini, jangan berkecil hati. Bagi kalian yang ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan, bagi anak-anak SMA, silahkan dari sekarang belajar yang giat biar bisa kalian nyari beasiswa. Karena jujur kita berdua di sini anak beasiswa Kak. Iya. Sama saya juga dulu tapi. Iya, dan kebetulan mungkin kalau dibilang tidak beruntung iya juga, karena memang dari 4 tahun lalu mungkin orang tuanya sudah tiada satu, dan Gadaki juga sama nih, kita anak anak yatim nih gitu ya. Jadi jangan berkecil hati. Apapun bisa kalian lakukan ketika kalian sudah mulai mau berusaha, itu aja intinya dulu sekarang. Oke, nah itu dia teman Pro 2, gak ada ya istilahnya tidak ada jawabannya, semua ada jawabannya. Benar. Gitu. Karena apa? Kita ngomongin inflasi, otomatis ekonomi yang paling utama untuk menjawab istilahnya kalau inflasi itu menjadi bukan masalah buat kamu gitu ya. Kalau misalnya inflasi kamu istilahnya dari segi inflasi kamu udah bisa tangani, otomatis untuk stunting juga kayaknya jauh lebih aman. Betul. Gitu ya. Jadi untuk pencegahan stuntingnya salah satunya adalah ya kamu adalah belajar. Kamu untuk belajar pendidikan yang bagus, cari pekerjaan yang bagus untuk menjawab gizi agar bisa mencegah stunting ini teman Pro 2. Ada satu pertanyaan dari Kak Wayan, selamat pagi buat teman-teman Duta Genre. Saya ingin bertanya, kalau saya setahu saya untuk cari buah fresh itu susah gitu untuk zaman sekarang, apalagi ada zaman pestisida dan sebagainya, karena buah yang fresh itu susah untuk didapetin. Tapi kalau untuk misalnya saya ganti ke buah lokal, apakah sama kandungannya dengan buah import atau buah yang mahal-mahal yang biasa kita beli? Oke, gimana nih Kak Meli? Jawab deh. Kalau berbicara tentang buah ya, buah itu pastinya semuanya memiliki manfaat yang banyak, yang baik ya tentunya Kak. Tanpa memikirkan buah lokal yang katanya sih murah gitu, lebih murah dibanding buah impor. Belum tentu kan yang mahal itu selalu lebih baik seperti itu. Apalagi kita berbicara buah yang sudah tentu ya memiliki kandungan yang baik ya Kak, apalagi buah lokal lebih murah, sudah bisa didapatkan lebih gampang, itu ya lebih baik lagi daripada kita memaksakan mahal kayaknya itu lebih sehat, lebih fresh seperti ini kan. Belum tentu dan sama saja rasanya kan untuk buah gitu. Yang penting nanti bagaimana kita mengkonsumsinya. Kan ada tuh beberapa buah yang jika dikonsumsi lebih banyak bisa menyebabkan sakit juga, misalkan sakit tenggorokan seperti itu ya, dilihat-lihat juga gitu. Boleh nggak ini dikonsumsi terus menerus secara banyak gitu. Itu sih Kak. Jangan sampai kita berpikiran buah impor itu selalu paling bagus padahal tanpa menyanyikan yang ada di sekitar kita tuh rasanya udah ada buah lokal tuh ya. Rasanya kalau dari saya pribadi lebih mending milih buah lokal sih ya. Udah ada di dekat kita, lebih murah dan ya lebih mudah dijangkau dari segala hal itu. Untuk masalah sehatnya ya tetap sehat-sehat saja gitu. Sama aja karena namanya buah kan gitu ya. Makanya istilahnya mungkin dikira harganya murah, kualitasnya kurang murahan gitu. enggak, kan belum tentu ya semuanya seperti itu. Nah gitu Kak Wai, jadinya harga buah lokal itu memang murah tapi khasiatnya sama gitu ya. Jadi jangan takut untuk untuk beli buah lokal. Nah apalagi untuk zaman sekarang gitu kan, ya itu kejawab juga. Ternyata ada buah yang lebih murah dan rasanya sama dan bahkan dari segi gizinya sama. Ya makanya itu jawab juga. Inflasi. Berarti istilahnya kamu kalau nggak bisa buah import, ya udah buah lokal jawabannya gitu ya. Lagian enak-enak juga buah lokal ya. Enak banget. Kenapa kita harus berpikiran buah impor aja nih gitu buat mencukupi gizi kita, padahal itu tuh mungkin mindset ya Kak. Iya, mindset. Itu lagi kembali lagi itu gengsi sebenarnya. Itu bukan membeli gaya gengsi. hidup. Padahal kalau kita bilang tuh sirsak dan lain sebagainya itu kan masih banyak kayak pepaya. Itu bisa mencukupi kebutuhan kita. Bahkan ada nih buah-buah yang mungkin belum ditauin kayak kalau bahasa Balinya tuh kembang ambo. Kalau
Apa tuh? Apa Nggak tahu namanya tuh? juga. Kalau diginiin tuh ciplukan namanya Kak. Oh, Iya, ciplukan ya. itu berharga loh. Itu dijual di Jawa. Wah, kita minim nih. Biasanya di hutan-hutan Iya, kayak itu gitu kayak. mahal. Yang ini bukan yang warnanya orange sekarang. Iya. Oh, yang di dalam bunga itu ya. Iya. Oke. Itu padahal kan gampang kita dapetin di desa gitu, tapi nggak dikonsumsi dengan baik dan malah dijual dengan harga yang mahal ketika itu keluar dari desa itu sendiri kayak gitu. Iya. Mahal. Mahal. Wah, itu dibuang-buang maksudnya. 20.000 satu box gitu Kak. Iya, kayak Singapura. Siapa yang nyangka itu mahal? Gak ada ya Padahal kan? banyak ya di pinggir jalan. Iya. Padahal tapi itu banyak mahal gitu. Iya, benar. Karena rasanya sekelas Cherry loh. Mm-mm. Berarti kita jual dulu ke luar negeri. Nyari pohonnya susah. Aku punya. Oh, ada. Ada. Ya udah petik sendiri gitu. Nah, itu teman Pro 2 jadinya ya mungkin bisa terjawab lah ya. Jadinya permasalahan inflasi itu sebenarnya kita hanya mencari alternatif apa yang sebenarnya kita, kalau misalnya kamu merasa mahal dengan bahan ini atau makanan ini, kamu bisa cari alternatif lain. Kayak buah impor merasa kamu mahal, ada buah Udah, lokal kita jadi lokal. jawabannya gitu ya. Terus kemudian kalau permasalahan apa? Mungkin dari segi protein daging mungkin ya. Kalau misalnya nggak bisa untuk beli 1 kilo ya seperempat dulu atau setengah betul. dulu itu jadi. Tapi untuk pengganti ayam nggak atau daging kayaknya nggak ada, memang harus daging juga gitu ya. Oh iya. Ya, Bisa daging. ke Bisa ikan. ke ikan kan lebih murah. Ada nggak sih biasanya. alternatifnya kira-kira kalau untuk dari segi protein? Protein kalau tempe tahu Bisa. masuk juga. Protein tuh ada tempe tahu, telur kan itu juga masuk Iya, sebagai masuk. protein. Tapi kadang-kadang naik juga ya. Iya. Kadang ya kaget juga dengerin dapat 10.000 cuma dapat 3 gitu ya telurnya. Iya, bener-bener. Biasanya dapat 6 gitu kan, ini dapat 3 gitu ya. Kadang-kadang juga kaget gitu guys. Tapi ya minimal kita bisa membeli itu dan mengkonsumsi itu. Cuma Benar. mungkin dari segi apa ya, dari segi jumlah aja yang berbeda gitu Benar. guys. Nah, jadi pertanyaan kan apakah bisa untuk menjawab inflasi? Ya jangan sangat bisa, Bisa. gitu ya. Untuk menjawab itu ya perlunya adanya kamu itu harus belajar dari sekarang. Dari anak muda. Kita dari anak muda ini yang untuk mencegah stunting teman Pro 2. Bukan kita udah nikah baru berusaha untuk mencegah stunting, bukan. Tapi dari muda. Bener, apalagi nih Kak ya, kadang nih banyak banget nih remaja perempuan yang sekarang itu mereka nggak ada minum tablet tambah darah Kak. Ini yang poin utamanya yang sebenarnya lagi kita gencar-gencarkan ke sekolah-sekolah ya. Karena emang dari pemerintah itu udah memberikan nih tablet tambah darah kepada remaja, perempuan terutamanya ya. Tapi ternyata mereka itu dibuang. Karena memang rasanya itu kan agak amis gitu ya. Tapi itulah yang menjadi salah satu pelopor biar kita tuh nggak kena anemia. Suatu saat nih, dari sekarang nih, dari kita remaja, kita nggak mengkonsumsi tablet tambah darah, terus akhirnya kita kena anemia, kita nikah, terus punya resiko sangat tinggi, punya keturunan dengan kondisi stunting. Jadi bagi remaja perempuan di luar sana, pokoknya teman-teman, itu kita harus bener-bener banget untuk minum tablet tambah darah ini dengan cara 1 minggu sekali di hari yang sama, dan juga pada saat awal menstruasi di hari pertama. Itu bener-bener butuh banget. Laki-laki juga butuh. Jangan bilang laki-laki nggak bakal kena anemia gitu ya. Iya. Tapi tapi nggak terlalu kompleks kayak perempuan yang harus 1 minggu sekali gitu. Jadi 1 bulan minimal pernah aja deh minum tablet tambah darah gitu. Iya, itu dia teman Pro 2. Jadi diingetin lagi untuk tablet penambah darahnya ya. Jadinya itu penting banget teman Pro 2. Kalau aku sih berani donor kayaknya kelebihan gitu ya. Sampai 2 kantong. 2 kantong. Itu kenyataan ya. Oke, jadinya seperti itu teman Pro 2. Semoga mengerti untuk penjelasannya. Jadi, apakah untuk inflasi ini menjadi masalah untuk pencegahan stunting? Tidak sama sekali ya. Karena bisa diakali lah, atau mungkin juga masih bisa lah untuk mencari alternatif. Kalau misalnya kamu nggak bisa beli buah import, ya udah lokal jawabannya. Kalau misalnya kamu nggak bisa beli protein, ya udah. Misalnya nggak bisa beli 1 kilo, ya udah yang paling penting bisa Beli seperempat. yaitu seperempat. Dan itu jauh lebih murah juga. Yang paling penting sih gizinya tetap tercukupi. Benar. Oke, Iya. mungkin dari yang terakhir, mungkin dari Duta Henry ada nggak sih yang ingin disampaikan untuk permasalahan atau topik kita di pagi ini? Oke, dari Gadaki dulu deh. Oke, karena tadi udah banyak ya kita bincang-bincang membahas tentang inflasi, stunting, dan menyebar ke beberapa hal lagi. Jadi untuk rekan-rekan khususnya yang menonton ini, rekan-rekan remaja, jadi ingat jangan sampai jadikan satu permasalahan itu sebagai satu hal yang mempengaruhi banyak hal itu. Padahal nyatanya satu permasalahan itu
ya pasti usahakan, pasti ada jawabannya, pasti ada cara lainnya untuk mengatasi hal tersebut. Contohnya ya ini, kita ada inflasi, jadi jangan sampai berpikiran ini sebagai suatu momok yang sangat menakutkan sehingga menyebabkan hal seperti ini, mencegah hal seperti ini gitu. Enggak, masih ada jalan yang lainnya gitu. Itu aja sih. Pokoknya jangan sampai kita terpaku pada satu hal hingga akhirnya terdiam diri, enggak melakukan suatu hal-hal lainnya yang bisa lebih baik lagi seperti itu sih. Nah, Iya. Oke, kalau dari aku nih Kak ya, aku mungkin ada satu quotes yang selalu aku bawa nih kemana-mana. Bagi kalian yang mungkin dari tadi kita ngebahas tidak keberuntungan, terus juga ngebahas remaja, gimana cara kalian untuk termotivasi lah. Ada satu quotes yaitu life is an opportunity to make our dreams come true. Wih. Hidup ini adalah sebuah kesempatan bagaimana cara kita dapat menggapai sebuah cita-cita ataupun mimpi kita. Jadi jangan jadikan satu permasalahan untuk memberikan ataupun menghalangi jalan yang ingin kita gapai. Jadi jadikan suatu permasalahan tersebut sebagai tonggak awal dan sebagai batu loncatan untuk kita menjalani hal-hal yang lebih baik ke depannya. Jadi remaja yang berencana, jangan nikah muda, ayo kita rencanakan kehidupan kita lebih baik ke depannya. Itu aja. Oke, luar biasa. Keren banget sih. Oke, jadi dari sekian pembahasan kita itu yang paling penting ternyata Kak Adiah untuk mencegah inflasi dan stunting itu sebenarnya kembali ke gaya hidup masing-masing. Benar. Jadi Karena jangan itu poinnya kan ya. seperti topik kita tadi, ego. Iya. Gimana kita itu bisa mengalahkan mengendalikan ego. untuk nggak belanja online. Tadi belanja online soalnya kita Oke. kasih kayak, tapi sekarang karena ini stunting otomatis bagaimana? Ya kalau bisa ya udah belajar dulu, tahan ego untuk belanja online ya. Beli bahan untuk mencegah stunting aja. lebih bagus. Terima kasih Kakak Daki, terima kasih Kak Meli ya. Luar biasa banget untuk pagi ini. Semoga teredukasi teman Pro 2 di rumah untuk bisa mencegah yang namanya stunting. Thank you banget. Sukses yang pastinya untuk Duta Genre yang pastinya, dan juga semoga bisa mengedukasi di lain waktu lagi juga. Oke, kita berdua masih nemenin kamu teman berdua yang pastinya di Sepada. Jadi jangan